9 tahun yang lalu, mahasiswa-mahasiswa Universitas Peking mengamuk. Mei 1957, 1966. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia baru saja berhasil menumbangkan sebuah rezim, yaitu rezim kebohongan dan kesewenang-wenangan dari pemerintah yang lalu. Kita boleh bangga dan bersyukur atas sukses mahasiswa-mahasiswa tadi. Akan tetapi di samping itu, alangkah baiknya jika kita melihat pula rekan-rekan kita di luar negeri yang telah gagal dalam perjuangannya melawan ketidakadilan di tanah air mereka sendiri. Untuk perjuangan ini, mereka telah memberikan jiwa dan masa depan mereka. Sampai saat ini, mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia masih bergolak terus di Portugal, Spanyol, Tiongkok, dan Rusia. Pendeknya, di mana-mana, 9 tahun yang lalu, dua gerakan mahasiswa telah mengalami kisah akhir yang tragis. Yang pertama di Hongaria, dan yang kedua di Tiongkok. Perjuangan mahasiswa-mahasiswa Hongaria telah banyak kita ketahui. Akan tetapi, apa yang kita ketahui tentang perjuangan rekan-rekan mahasiswa di Tiongkok? Karangan ini bertujuan untuk memperkenalkan kisah perjuangan mahasiswa-mahasiswa Tiongkok 9 tahun lalu kepada pembaca-pembaca majalah Jaya. Universitas Pemberontak. Jika Indonesia mengenal Universitas Indonesia yang selalu mempelopori perjuangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Tiongkok mempunyai Universitas Peking yang juga berfungsi seperti UI di tanah air kita. Universitas Peking yang lebih dikenal sebagai Peita didirikan pada tahun 1898. Selama sejarahnya, Universitas Peking telah melahirkan banyak sekali sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Tiongkok seperti Lu Xun, dosen, Mao Zedong, Li Tachao, guru besar Mao, Chen Tu-Xiu, dan lain-lainnya. Bahkan gerakan-gerakan patriotik dari pemuda-pemuda Tiongkok selalu dipelopori dari Universitas Peking ini. Gerakan 4 Mei yang terkenal itu dicetuskan dari Peita ini. Suatu gerakan politik menentang Jepang, dianggap sebagai hari bangkitnya pemuda-pemuda Tiongkok. Tradisi sebagai universitas pembaharuan ini terus dipelihara di Peita. Pada waktu Jepang menduduki Peking, hampir seluruh mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen yang revolusioner meninggalkan bangku-bangku kuliah dan bertempur sebagai prajurit-prajurit. Juga selama rezim Chiang Kai-shek, di universitas ini terdapat grup-grup demokratis yang dengan berani memperjuangkan cita-cita kebenaran dan kejujuran. Pada tahun 1949, kaum komunis berhasil memegang kekuasaan di Tiongkok. Perubahan ini juga terasa di Universitas Peking, tetapi perubahan terbesar terjadi pada tahun 1952 ketika Universitas Peking direorganisasi. Bila dalam zaman Chiang Kai-shek, pemerintah tidak terlalu mencampuri soal-soal universitas, maka kini Mao Zedong bertindak lain. Partai Komunis Tiongkok mulai campur tangan atas kehidupan universitas. Kader-kader partai ditempatkan di kalangan sarjana dan mahasiswa Peking. Posisi-posisi kunci dipegang oleh Partai Komunis. Kehidupan ilmiah dikontrol secara ketat sekali
dan perlahan-lahan kebebasan mimbar dan kehidupan universitas mulai lenyap. Kehidupan robot daripada mahasiswa. Kian lama kehidupan kemahasiswaan makin dikontrol oleh partai. Kehidupan mulai jam 06.30 pagi. Pengeras-pengeras suara di kampus bergema dengan lagu Tung Fang Hung, sebuah lagu pujaan kepada Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok. Mao dan PKT disamakan dengan matahari yang menyelamatkan rakyat. Sesudah itu lagu-lagu Mars bergema diikuti dengan gerak badan pagi. Kemudian makan pagi dan kuliah dimulai sampai dengan siang hari, dengan istirahat jam 10.30 untuk gerak badan. Sehabis makan siang ada istirahat beberapa jam 16.00 sampai 17.00 adalah waktu untuk belajar atau untuk kuliah sore. Jam-jam selanjutnya adalah untuk olahraga dan makan malam jam 19.00 sampai kira jam 22.30 untuk belajar, dan setelah itu lampu dipadamkan. Pada musim panas ada waktu untuk berenang keluar. Kalau kita melihat sepintas lalu, jadwal tersebut tidaklah menekan mahasiswa. Akan tetapi di antara jam-jam tersebut banyak hal yang menimbulkan kemuakan. Selama mereka makan, kuping mereka dijejali dengan lagu-lagu revolusioner atau artikel-artikel harian rakyat. Semua sistem yang digunakan adalah sistem Soviet. Waktu itu hubungan Moskow-Peking masih baik. Semua sistem yang dari Soviet adalah benar, dan semua yang tidak dari Soviet dan negara-negara komunis adalah salah. Sering mereka harus ikut diskusi-diskusi yang dibuat oleh partai, dan dalam diskusi ini mereka dipaksa berbicara sesuai dengan pola-pola yang telah ada. Gerakan 19 Mei. Suasana-suasana ini rupa-rupanya disadari pula oleh pimpinan tertinggi Partai Komunis Tiongkok. Suasana di mana kaum intelektual muak pada pemerintah dan dalam suatu masyarakat di mana akan diadakan suatu pembangunan, partisipasi penuh dari kaum intelektual adalah mutlak. Mungkin didorong oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut, partai berusaha mencairkan suasana beku di Universitas Peking. Pada tanggal 26 Mei 1956, Lu Tingyi, sekretaris bagian propaganda Partai Komunis Tiongkok, mengucapkan pidato yang berjudul "Biarlah 100 bunga berkembang, biarlah 100 pemikiran perlawanan." Ia menganjurkan kritik-kritik yang sehat berkembang, kalau perlu kritik kepada partai sendiri. Untuk Peita, pidato ini sangat penting, karena pimpinan partai sekarang sudah memberi sedikit kebebasan. Kurikulum mulai berubah, dan di tembok-tembok Peita bertebaran slogan-slogan "Berpikirlah bebas", "Selidikilah ilmu", dan slogan-slogan lain yang memberikan rangsangan untuk berpikir kritis. Walaupun diskusi-diskusi yang diadakan masih dalam rangka Marxis-Leninis, akan tetapi mahasiswa-mahasiswa mengikutinya dengan penuh gairah. Pada akhir Februari 1957, Mao Zedong sendiri memberikan pidatonya yang historis, cara-cara yang tepat untuk mengatasi kontradiksi dalam masyarakat, di mana ditekankan perlunya kritik
terhadap cara-cara birokrasi, sektarisme, dan subjektivisme terhadap kader-kader partai. Dalam bulan Mei 1957, kritik-kritik terhadap partai mulai dilancarkan. Semua ini diikuti dengan penuh perhatian oleh mahasiswa-mahasiswa Peita. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Peking mulai kampanye perlawanannya terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok pada tanggal 15 Mei 1957. Hari itu muncul poster-poster gelap mengkritik segala hal yang perlu diganyang. Poster ini makin lama makin banyak. Pada tanggal 22 jam 11.00 siang, terdapat 264 poster dan 8 jam kemudian membengkak menjadi 317 buah. Poster atau pamflet tadi ditandatangani oleh pribadi-pribadi, grup-grup mahasiswa, atau anonim sama sekali. Di samping poster terdapat pula tulisan-tulisan pada tembok berupa slogan-slogan atau esai pendek. Tradisi menulis esai pada tembok untuk menyatakan perasaan hati seseorang adalah suatu yang khas dalam kebudayaan Tiongkok. Suasana makin lama makin panas. Di samping melalui poster, diadakan pula pertemuan-pertemuan bebas di mana mahasiswa secara berani menyerang pimpinan partai. Salah seorang pembicara yang berani adalah Lin Hisling, seorang mahasiswa dari Universitas Rakyat yang merupakan tempat pendidikan kader-kader partai. Lin adalah seorang veteran dalam Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Ia bergabung dalam TPR pada tahun 1951, waktu ia masih berumur 15 tahun. 2 tahun kemudian, ia keluar dari TPR sebagai guru kebudayaan dan kemudian dikirim ke Universitas Rakyat. Dalam pidatonya di Universitas Peking, Lin menyatakan bahwa sosialisme Tiongkok adalah palsu karena dijalankan tidak secara demokratis. Bagi Lin, sosialisme dan demokrasi adalah hal yang identik. Ia juga menyerang kesalahan-kesalahan Partai Komunis Tiongkok dan Mao Zedong sendiri. Secara berani, ia menyatakan dalam akhir pidatonya, Peita telah bertindak, dan dalam hal ini adalah permulaan yang baik. Sekarang mahasiswa-mahasiswa di barat laut, Wuhan, Nanking, dan di wilayah-wilayah lain sedang bergolak. Tetapi sayangnya kita tak dapat saling berhubungan. Tak ada berita-berita yang masuk. Semua berita telah di black out. Kita salah bicara. Pemerintah akan menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan palsu yang diikuti oleh kaum pemberontak. Kita harus berani. Kita benar. Orang-orang yang berani terdapat di mana-mana, dan kita akan bersatu. Percikan darah rakyat Hongaria tidak jatuh sia-sia. Kemenangan demokrasi yang sedikit ini tidak dapat dipisahkan dengan rakyat Hongaria. Massa rakyat bukanlah orang-orang bodoh. Pemecahan daripada masalah-masalah terletak pada tindakan-tindakan massa rakyat, pencipta sejarah. Saya tidak gentar untuk berkata seperti ini. Kawan-kawan saya selalu memperingatkan saya. Kau anak nakal. Kita akan menemui kau pada suatu hari di dalam penjara, dan nantinya kita harus mengirim makanan padamu. Walaupun ucapan ini main-main, kemungkinan seperti itu ada. Kalau kalian tidak senang pada saya akan pergi.
Tetapi karena saya sudah ada di sini, akan saya hadapi bahaya-bahaya tadi. Kalau saya harus masuk penjara, itu bukan soal penting. Perjuangan kita sekarang bukanlah perjuangan pribadi. Tidak ada pembaruan-pembaruan yang berguna sekarang. Tujuan kita jelas, membangun sosialisme yang jaya, memimpin kehidupan rakyat yang sebenarnya. Lin juga berbicara untuk mempertahankan Hu Feng, seorang seniman Tiongkok yang ditangkap oleh partai karena ia berani menyatakan bahwa tidak perlu semua seniman menjadi komunis. Hu Feng menolak tekanan-tekanan partai, dan karena itu ia lenyap, tidak berbekas. Di samping kegiatan-kegiatan poster dan diskusi umum, ada usaha yang serius dari kelompok mahasiswa untuk mengorganisasi spontanitas mahasiswa-mahasiswa ini dalam sebuah organisasi. Mereka mendirikan organisasi lembaga 100 bunga dipimpin Tan Tin Jung. Tan bersama beberapa kawannya berusaha mengumpulkan uang menerbitkan majalah Kuancung atau Mimbar. Usaha-usaha ini gagal karena mereka tak dapat menggunakan para percetakan universitas. Tan juga menerbitkan pamflet-pamflet, dan salah satu pamfletnya yang terkenal dimulai dengan ucapan Heraklitus, "Di Efesus semua orang dewasa harus mati, dan pemerintah kota harus diserahkan kepada pemuda-pemuda yang belum berjanggut." Perhatikan arti simbolik dari ucapan ini. Grup Tan juga menuduh harian rakyat Peking sebagai tembok besar yang menyembunyikan kebenaran. Poster-poster atau pamflet-pamflet Tan ditandai oleh Puer, Robustus Malicious. Bandingkan dengan grup-grup poster gelap selama aksi-aksi mahasiswa di sini yang sering ditandai kode-kode tertentu. Sumbangsi anak rakyat, suara ampera, dan lain-lain. Dosen-dosen kini bergerak. Mei dan Juni adalah bulan-bulan yang cerah bagi Peita. Di setiap fakultas terdapat grup-grup perlawanan. Di Fakultas Sastra jurusan Bahasa-Bahasa Barat terdapat poster-poster yang memprotes atas kekangan untuk membaca buku-buku sastra barat. Kami bosan dengan buku-buku Soviet yang dijejali dengan chauvinisme, propaganda, dan kebohongan. Kita ingin perbandingkan yang wajar dengan seluruh sastra di dunia, dan bukannya dengan sesuatu yang berakhiran ski, of, aya, na, dihidangkan seperti patung dewa atau makhluk-makhluk istimewa. Di jurusan sejarah muncul sebuah pamflet yang berisi antara lain sebab-sebab dari pemberontakan petani dalam seluruh sejarah adalah sama: pemerasan, pajak yang berat, ijon. Dan salah satu sebab kekalahan petani adalah tidak adanya pemimpin kelas progresif yang memimpin mereka. Dosen-dosen mereka juga tidak tinggal diam, karena dosen-dosen Peita mengalami hal yang sama dengan para mahasiswanya. Rektor Universitas, Dr. Ma Yin-chow, mengakui bahwa mahasiswa-mahasiswanya menolak diajarkan oleh dosen-dosen sloganistis karena mereka tidak mengajarkan ilmu, tetapi doktrinisme dalam bidang ilmu. Profesor Lei Haisung secara berani menyatakan bahwa Marxisme telah kehilangan vitalitasnya sejak kematian Engels tahun 1895.
Rektor Huang Xijun dari Fakultas Sastra mengkritik Partai Komunis yang telah membuat kader partai menjadi pemuda-pemuda yang kehilangan vitalitas kemanusiaannya. Sehabis terang, datanglah gelap. Topan yang terjadi di Peita benar-benar mengejutkan Partai Komunis Tiongkok, karena ternyata pemuda-pemuda Tiongkok yang mau diindoktrinasi malah kini menjadi lawan yang paling berani terhadap partai. 4 tahun usaha partai untuk mengkomunikasikan mahasiswa ternyata gagal sama sekali, dan pemberontakan intelektual harus ditindas. Tanggal 8 Juni 1957, Harian Rakyat Peking mulai melancarkan serangan pertamanya, kemudian disusul serangan-serangan berikutnya. Tanggal 14 Juni, majalah Tiongkok Muda mencela gerakan Peita sebagai gerakan kanan. Tokoh-tokoh mahasiswa mulai dicomot oleh polisi rahasia partai, dan perlawanan mahasiswa-mahasiswa Peking dipatahkan dengan kekerasan. Tapi walau angin kini telah berbalik, namun sejumlah mahasiswa yang berani masih terus menulis poster-poster yang anti partai. Meski akhirnya perlawanan mereka patah, Lin tak diketahui kemana perginya. Mungkin ia dibuang ke suatu tempat yang sunyi atau berada di penjara. Demikian pula Tan dan kawan-kawannya. Salah satu poster terakhir datang dari jurusan sejarah, ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat pertama. Kawan-kawan yang cerdas, semuanya telah ditipu. Tujuan kampanye kritis dari Partai Komunis bukanlah untuk dapat melenyapkan 3 setan: birokratis, sektarisme, subjektivisme, kontradiksi pada rakyat, atau perbaikan cara-cara kerja, tetapi untuk menjerat dengan kekuatan yang lebih besar, untuk dapat lebih sempurna menjajah rakyat Tiongkok yang bodoh. Jelas bukan? Bahkan setelah Kaisar Huangshan memerintah partai juga untuk menempuh cara ini. Birokrat-birokrat dari segala tingkat tetap bercokol dalam jabatan masing-masing seperti dahulu. Poster-poster seperti ini adalah poster terakhir yang menunjukkan betapa kecewanya mahasiswa-mahasiswa Tiongkok atas permainan kotor dari Partai Komunis Tiongkok. Setelah perlawanan mahasiswa Peita dipatahkan, maka mulailah pembersihan dijalankan. Sejumlah mahasiswa dan dosen hilang tak berbekas. Dimulai kampanye yang intensif untuk menanamkan lagi doktrin-doktrin komunisme. Diadakan pekan-pekan indoktrinasi dan kerja-kerja fisik yang berat. Para mahasiswa disuruh membuat kolam renang di kampus. Setelah bergulat dengan lumpur, mereka harus parade di kampus dengan setengah telanjang. Dan untuk menunjukkan kerevolusioneran mereka, diselempangi bendera merah. Setelah itu diadakan kampanye "Serahkan hatimu pada partai", yaitu suatu gerakan pembaktian pada partai. Regu-regu mahasiswa datang ke tengah lapangan. Di sana mereka berdiri selama 1/4 jam. Regu tadi menyanyikan lagu-lagu revolusioner, meneriakkan yel-yel partai, dan kemudian menari-nari sebagai hormat terhadap partai. Wakil-wakil partai dikelilingi oleh kader-kader, kemudian berpidato sebentar. Tahun 1958, mahasiswa-mahasiswa dikirim sebagai regu-regu kerja
di pedesaan agar mereka belajar dari rakyat. Pada pokoknya, partai berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan sisa-sisa semangat merdeka yang masih ada di Peita dengan cara-cara kerja kasar. Gelap pun kini menyelimuti Universitas Beijing tadi. Sebuah perbandingan dengan Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Peita dengan apa yang kita lakukan di Indonesia banyak persamaannya. Maksudnya dalam pola-pola perjuangannya. Hanya bedanya perjuangan kita berhasil, sedangkan perjuangan Peita berhasil ditumpas oleh rezim partai sebelum berkembang lebih lanjut. Tetapi kalau sekiranya perjuangan kita kalah, kami yakin apa yang terjadi di dunia mahasiswa kita tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Tiongkok. Hal ini disebabkan pola-pola Partai Komunis Tiongkok banyak sekali diimpor oleh PKI, Gestapo, ASU, Subandrio. Kalau mahasiswa ABRI dapat mereka kalahkan, maka di tanah air yang lahir Barisan Soekarno, yang kemudian akan diisi oleh fungsionaris-fungsionaris PKI, ASU, dan kawan-kawan, UI akan dibubarkan. Kemudian disusul UNPAD, ITB, dan IPB. Kemudian di Jakarta akan berdiri Universitas Bung Karno dengan Ahmadi sebagai rektornya. Setelah itu akan terjadi pembersihan besar-besaran. Guru besar seperti Profesor Dr. Imam Slamet Santoso akan dicomot dan kemudian diikuti rekan-rekannya yang lebih muda seperti Nugroho, Fuad Hasan, Wijoyo, dan lain-lainnya. Setelah itu, mahasiswa-mahasiswa seperti Marsilam Simanjuntak, Lim Byung Kon, Firdaus, dan kaum ekstremis akan ditendang dari bangku kuliah. Setelah itu mulai diadakan brainwashing ala RRC. Lagu-lagu mahasiswa akan dilarang. Telinga kita akan dijejali dengan lagu Barisan Soekarno. Tiap pagi RRI akan mengumandangkan lagu-lagu Nasakom, Barisan Soekarno, dan sebangsanya. Bukankah Lilis Suryani telah siap dengan rekaman lagu memuja PBR? Syukurlah nasib kita lebih baik daripada nasib mahasiswa Peking. Tetapi kekalahan mahasiswa Tiongkok dan Hongaria hendaknya membuat kita lebih waspada untuk tidak mabuk kemenangan dan sok jadi koboi kota.